warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya mewakili tim asisten teknologi produksi agen hayati dan teknologi pestisida ramah lingkungan. Saya di sini akan menjelaskan tentang prosedur dalam melakukan perbanyakan mikroba atau agen hayati yang dapat dimanfaatkan sebagai pestisida. Pertama-tama saya sampaikan mengenai alat dan bahan yang akan digunakan. Untuk bahan, di sini kami menggunakan media perbanyakan yaitu ekstrak kentang gula, di mana membutuhkan kentang, gula, aquades. Kemudian untuk alat perbanyakan dengan metode aerator diperlukan aerator, tabung Erlenmeyer, kemudian beker glass, kemudian tabung kaca sebagai indikator atau kontrol. Nah, kemudian saya akan menjelaskan bagaimana cara merangkai atau merakit alat perbanyakan mikroba ini. Pertama, dari sebelah sini aerator, kita hubungkan selang menuju tabung larutan PK atau KMNO4. Nah, di sini terdapat karet penutup dan juga selang L yang di bawahnya terdapat pipa. Pipa di sini ada dua, ada yang panjang, ada yang pendek. Pipa yang panjang merupakan untuk aliran udara yang masuk. Di atas kita tandai sebagai aliran udara yang masuk. Fungsinya apa? Agar tidak keliru. Apabila udara yang mengalir dari aerator ini masuk ke lubang keluar, otomatis larutan PK yang ada di sini akan mengalir ke tabung selanjutnya. Nah, itu tidak kita harapkan. Kemudian lanjut ke filter. Filter ini menggunakan glass wool. Di sini juga sama, terdapat karet penutup, selang L, dan juga pipa panjang dan pendek. Fungsinya sama. Kemudian lanjut ke tabung yang berisi media perbanyakan. Ini juga sama. Nah, yang terakhir, selang udara keluar terakhir menuju ke tabung indikator atau kontrol yang isinya hanya aquades. Fungsi aquades ini untuk mengetahui apakah alat ini sudah dapat bekerja dengan baik atau belum. Fungsi dari larutan PK atau KMNO4 untuk mensterilkan udara yang masuk. Karena yang kita harapkan udara yang masuk ke dalam tabung perbanyakan ini adalah udara yang bebas dari mikroba lain yang tidak kita harapkan. Jadi larutan PK ini mensterilisasi udara yang masuk. Kemudian udara yang keluar dari larutan PK difilter kembali atau disaring kembali. Fungsinya apa? Karena udara yang keluar dari larutan PK biasanya mengandung uap air. Nah, fungsi filter di sini adalah menghilangkan uap air tadi. Jadi uap-uap air yang dari larutan PK diikat di sini, dan udara yang dari larutan filter menuju tabung media perbanyakan itu adalah udara yang kering dan steril. Setelah kita rakit alatnya, kita bisa cek apakah alat ini sudah bekerja atau belum. Kita coba nyalakan aeratornya. Ketika udara mengalir, otomatis pada tabung media perbanyakan dan kontrol ini menghasilkan gelembung-gelembung udara. Artinya alat ini sudah dapat bekerja dengan baik. Apabila pada tabung perbanyakan dan kontrol tidak menghasilkan gelembung, artinya udara tidak berjalan lancar. Nah, itu bisa kita cek mulai dari karet penutup yang mungkin kurang rapat, atau mungkin pada pipa dan selang L yang mungkin tersumbat. Nah, itu bisa kita cek sebelum kita melakukan isolasi. Kemudian tahap selanjutnya, setelah peralatan sudah siap untuk digunakan,
kita mulai melakukan isolasi atau memasukkan isolat mikroba agens hayati yang kita miliki ke dalam media perbanyakan. Nah, dalam setiap melakukan isolasi, kita upayakan agar kondisinya itu aseptis. Itu guna untuk mengurangi terjadinya kontaminasi. Nah, upaya yang dapat kita lakukan adalah dengan menyemprotkan alkohol ke sekitar ruangan yang akan kita gunakan. Kemudian kita juga bisa menggunakan Bunsen di dekat media atau di dekat mulut tabung ini untuk mengurangi terjadinya kontaminasi. Kita ibaratkan tabung ini berisi isolat mikroba yang akan kita perbanyak. Nah, caranya setelah penutup tabung ini dibuka, kita tambahkan 10 ml Aquades, kita masukkan ke dalam tabung yang berisi isolat tadi, isolat mikroba. Setelah itu kita tutup dan kemudian kita kocok sampai mikroba itu bercampur dengan Aquades atau lepas dari media yang digunakan untuk isolat. Setelah lepas, bisa kita masukkan ke dalam media perbanyakan. Setelah dimasukkan, kita tutup kembali karet penutup ini dengan rapat. Setelah cukup rapat, kita dapat menyalakan kembali aerator agar media ini teraerasi atau teraliri udara. Nah, setelah dipastikan alat bekerja atau berfungsi dengan baik, media perbanyakan ini bisa kita tunggu 5-7 hari. Setelah itu kita bisa panen hasil dari perbanyakan mikroba tadi. Nah, setiap harinya kita juga bisa cek untuk mengontrol apakah alat ini tetap berfungsi dan juga untuk mengontrol apakah terjadi kontaminasi pada media perbanyakan yang kita gunakan. Baik, cukup sekian video praktikum dari tim asisten TPAH dan TPRL. Semoga video praktikum ini dapat memberikan teman-teman visualisasi atau visual sehingga teman-teman dapat menerima materi praktikum dengan baik dan dapat dimengerti. Saya mohon maaf mewakili tim asisten apabila terdapat kekeliruan atau kesalahan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.